Lihat sebenarnya belum ada sentimen yang terlalu signifikan ya yang menggerakkan pasar hari ini. Tapi kalau kita melihat kepada sahamnya masing-masing, ini ada beberapa saham energi dan juga saham teknologi yang mendorong ya, terutama hari ini Gotoh yang naik signifikan dan menjadi indeks poin terbesar gitu. Saya cek tadi 10 hingga pukul 3 tadi indeks poinnya. Jadi ini yang menyebabkan IHSG hijau ya dari awal tadi. Kemudian juga ada saham brand dan juga dari beberapa saham energi lain kayak Aman Mineral gitu. Jadi memang ada beberapa sektor-sektor yang seperti tadi Sinta bilang ya, finansial, energi, dan apa tadi teknologi. Sektor teknologi. Nah, tapi kalau tadi Mbak Tasya sempat menyinggung sebetulnya belum terlalu ada sentimen yang begitu menjadi penggerak pasar ya di hari ini. Tapi kita lihat di pekan ini begitu, ini ada beberapa sentimen sebetulnya. Ada rilis mengenai inflasi Amerika Serikat, lalu juga ya artinya ada beberapa rilis data inflasi ya dari berbagai negara. Artinya akan seperti apa dampaknya ke pasar saham kita dan juga ke pasar keuangan kita. Menimbang gitu kalau kita lihat sebetulnya sikap dari The Fed ini kan akan sangat berpengaruh ya kepada bagaimana pasar saham kita dan juga pasar keuangan kita, dan kita lihat juga indeks dolar yang terus menguat gitu. Artinya apakah rilis inflasi ini akan cukup memberikan sentimen kepada pasar saham kita? Oke, untuk inflasi sendiri ya, kan ini ekspektasinya inflasi akan melandai lah secara basis tahunan. Inflasi Amerika dari 3,7 ke 3,3, kemudian inflasi inti masih bertahan di 4,1 ya kalau tidak salah angkanya segitu. Nah, sedangkan kalau target The Fed sendiri itu kan di 2%. Jadi ini akhir tahun tinggal 1 bulan lagi, saya nilai sudah impossible lah kalau mau ke 2% ya. Jadi masih ada chance di mungkin tahun depan kalau The Fed mau memperketat kebijakan moneternya. Nah, yang menjadi good news mungkin di akhir tahun ini adalah The Fed kan sudah tidak mungkin ini mencapai target 2%. Dan di satu sisi akhir tahun ini kan ada seasonality seperti Natal, Tahun Baru, dan biasanya kecenderungan di luar negeri ini seasonality akhir tahunnya karena konsumsinya meningkat begitu. Jadi saya nilai kalau pemerintah mau menjaga daya beli masyarakat, seharusnya mereka tidak akan menaikkan suku bunga duluan begitu. Jadi ada potensi naik suku bunganya di tahun depan. Jadi ini kita nilai mungkin sampai akhir tahun ketika The Fed masih cenderung akan menahan, ini akan good news buat market, apalagi buat biasanya sektor teknologi ya, di AS sepertinya sudah pada mulai bergairah sektor teknologinya. Tadi Sinta sempat nanya mengenai apakah tahun ini akan ada kemungkinan besar untuk window dressing, karena tahun lalu tuh nggak ada loh gitu ya. Kira-kira bagaimana Anda melihatnya untuk tahun ini? Nah, tahun ini mungkin akan ada hal yang abnormal begitu ya. Kalau misalnya tahun kemarin COVID-19, kemudian ada perang Rusia-Ukraina, nah saat ini tuh ada perang juga Israel dan Hamas. Jadi saya nilai memang mungkin akan ada window dressing, tapi masalah hijaunya akan naik seperti apa. Nah ini saya belum tahu apakah akan setinggi sebelum COVID-19 atau bagaimana ya, karena kita nilai ketidakpastian juga masih cukup tinggi, apalagi ini bukan hanya dari AS, bukan hanya dari perang, China juga ada ketidakpastian di situ, apalagi dari China sendiri mengalami deflasi dan juga kemarin neraca dagangnya turun lagi dengan ekspor mereka yang turun lebih dalam, walaupun impornya ada perbaikan. Mungkin yang di sisi impor ini bisa kita bisa jadi satu peluang lah untuk ada ekspansi, karena kan kita banyak ekspor ke sana ya. Kalau impor mereka meningkat, oh ini suatu good news. Tapi di sisi lain kalau ekspornya mereka masih cenderung turun, terkontraksi, nah ini juga bisa menjadi tanda-tanda lah bahwa kita harus hati-hati juga. Oke, baik. Dan kini kita membahas untuk saham-saham di sektoral ya. Kita lihat di hari ini, di perdagangan hari ini mayoritas indeks sektoral berada di zona positif begitu ya. Hanya ada satu yang bergerak di zona koreksi. Kita akan membahas mengenai saham-saham di sektor teknologi. Menarik nih jika kita memperhatikan sebetulnya pergerakan dari saham-saham di sektor teknologi di sepanjang tahun ini. Tapi kita akan bahas untuk yang di hari ini. Kita lihat untuk laju saham Gotoh yang menguat hingga 5%. Sebetulnya ini ada sentimen apa yang mempengaruhi sehingga Gotoh ini sahamnya pergerakannya cukup cemerlang begitu di hari ini? Iya, kalau saya nilai karena dia memang beberapa akhirnya kan sudah turun cukup dalam, sempat mencapai all time low. Nah, mungkin di situ ada gairah dari pelaku pasar yang memanfaatkan technical rebound begitu. Terus yang kedua adalah hasil dari rilis keuangannya yang membaik ya, karena dari sisi top line sendiri ada pemangkasan rugi sekitar 53% antara top line atau bottom line gitu ya. Jadi saya nilai ini ada perbaikan dari sisi kinerja keuangannya. Karena apa ya? Karena efek dari beberapa efisiensi yang sudah dilakukan dari beberapa bulan sebelumnya, seperti sempat ada PHK, kemudian juga pemangkasan biaya pemasaran begitu. Jadi saya nilai
ini merupakan satu good news ya bahwa Gotoh ini sudah bisa melakukan beberapa efisiensi yang berdampak baik bagi kinerja keuangannya. Jadi memang ada hal-hal yang baik timbul dari fundamentalnya Gotoh secara bisnis yang memang sudah cukup baik. Tapi bagaimana Anda melihatnya untuk sektor teknologi ini dalam waktu medium to long term? Karena seperti Anda sampaikan, sebenarnya era suku bunga tinggi ini masih akan here to stay. Higher for longer is here to stay. Di satu sisi juga tadi Mbak Tasya juga bilang bahwa ini bukan masalah ini kenaikan suku bunga kapan, tapi ini the Fed ini akan menahannya sampai kapan gitu kan. That means mungkin suku bunga akan naik lagi, itu possibility yang begitu mungkin gitu ya. Bagaimana sektor teknologi Anda melihat prospeknya? Memang teknologi ini kan sensitif sekali ya dengan suku bunga. Sebenarnya kalau di mungkin kita melihat dalam jangka mid term sampai long term, pasti akan ada pivot ya. Jadi nggak selamanya higher for longer ini ya mungkin bisa terjadi di tahun depan, tapi saya lihat tahun depan pasti akan ada pivot begitu, karena kalau kita menilai dari indikator ya, mengapa the Fed ataupun dari bank-bank sentral lainnya itu menaikkan suku bunga karena apa? Karena kan kondisi inflasi tinggi. Nah, tapi ada satu hal lainnya seperti pasar tenaga kerja. Nah, kalau kita melihat dari sisi pasar tenaga kerja sendiri di Amerika itu sudah mulai mendingin, di mana non-farm payroll sendiri kan sudah di 150.000, padahal target dari pasar sendiri kan turun sekitar 180.000. Ini turun lebih cepat, ini ya lebih baik begitu. Jadi ketika pengangguran itu meningkat di sana, ini mungkin bilangnya kok pengangguran naik itu kan kabar buruk ya, tapi ini bisa menjadi good news. Karena gitu. inflasi ingin ditekan. Iya, karena inflasi ingin ditekan begitu. Jadi ketika the Fed-nya sudah menilai mungkin, pasar tenaga kerja mulai mendingin, inflasinya juga diharapkan akan semakin melandai, ya ini mungkin suku bunga ditahan itu akan bisa bertahan lebih lama dan ini mungkin akan bagus bagi sektor teknologi. Tapi dengan catatan ya, kalau di Indonesia ini sektor teknologinya berbeda dengan di US karena kita bisa dibilang masih baru berkembang begitu, dan banyak juga yang belum established secara fundamental, dalam artian masih beberapa merugi begitu. Jadi kita harus hati-hati kalau untuk investasi. Ada baiknya kita menilai juga secara teknikalnya dan mungkin bisa dijadikan peluang untuk trading.